Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Menarik ya pembicaraan tentang Islam dan tradisi. Ya. Terkadang kita terjebak kepada pandangan yang dikotomis, ya istilahnya, memisahkan antara Islam dan tradisi. Ya, padahal sesungguhnya tradisi itu adalah bersumber dari pusat-pusat keyakinan satu bangsa, satu komunitas manusia, ya, di mana tradisi kan sejatinya adalah merupakan budaya, ya, dan budaya itu didefinisikan sebagai sesuatu yang dilahirkan sebagai karya manusia secara sadar, iya, subhanallah. Dan Islam adalah agama yang kita yakini merupakan kebenaran yang mutlak yang mengajarkan kepada kita bagaimana berinteraksi antar sama manusia yang didasari dengan akidah, ya, didasari interaksi kita dengan sama manusia itu oleh satu keyakinan, yaitu tauhid. Jadi coba kita lihat tradisi, ya. Ini Ustadz berkaitan dengan saling menghargai antara satu dengan yang lain, ya. Tradisi kan seperti itu, bagaimanapun bentuknya sebenarnya substansinya adalah bagaimana menghargai manusia yang lain. Salah satu contohnya dalam Islam adalah bagaimana menghargai tamu dan tetangga, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan tamunya. Memuliakan tetangga, memuliakan tamu, ya, sejatinya adalah lambang pemuliaan kita terhadap manusia, ya, yang berinteraksi dengan kita. Nah, kita memuliakan mereka, memuliakan manusia yang lain, sejatinya bukan sekedar kita hendak mendapatkan balasan dari manusia itu, ya, walaupun itu konsekuensi kehidupan manusiawi, tapi sebagai orang beriman, kita melihatnya sebagai bentuk keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Kita mau dapat pahala dengan kebaikan kita kepada manusia. Nah, bagaimana membangun tradisi ini? Disitulah sebenarnya, ya, nilai-nilai tauhid ini menjadi inspirasinya. Nilai-nilai tauhid ini yang harus menjadi koridornya. Nilai-nilai tauhid dan akhlakul karimah ini yang menjadi guidance-nya, ya, menjadi petunjuknya. Nah, begitu. Nah, berkaitan dengan tradisi yang telah ada dan kemudian Islam datang. Nah, kita tidak berada dalam konteks memperhadap-hadapkan Islam dan tradisi, lantas kemudian langsung opsi pertama adalah memilih, ya, pilih Islam atau tradisi, ya. Seperti kalau kita dihadapkan kepada minuman, ya, teh atau kopi atau susu, ya. Tidak harus kita memilih salah satunya, kan, ya. Kita bisa memilih seperti yang saya nikmati saat ini adalah kopi susu, ya kan? Nah, bismillah. Nikmat. Iya. Nah, ibaratnya Islam yang telah mentradisi, tradisi yang telah terislamkan. Iya, seperti itu. Saya mencoba mengajukan usulan, ya, tentang bagaimana membersamai antara Islam dan tradisi ini dengan satu istilah yang saya sebut dengan purifikasi transformatif. Ya, artinya kita melakukan pemurnian pengamalan Islam kita dan kemudian pemurnian nilai-nilai tradisi kita sesuai dengan nilai tauhid, tapi dengan cara transformatif, mentransformasikan nilai-nilai Islam itu dalam budaya. Ya, sehingga kita tidak harus membenturkan Islam dan budaya, tetapi justru
mengintrodusir nilai-nilai keislaman di dalam budaya, dan bagaimana menyampaikan Islam ini juga dengan berbudaya. Iya, kan seperti itu. Nah, walaupun kita juga harus paham bahwa kebenaran mutlak itu adalah wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jika ada perilaku budaya yang sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, dan itu sudah sulit untuk istilahnya dibelokkan ya ke jalan yang benar, nah apa boleh buat? Di situ baru kita bisa memilih ya. Nah, makanya para ulama mengatakan al-jam'u ma'amkan. Kita padukan selama memungkinkan ya, antara budaya dengan Islam. Justru kita ingin melihat bagaimana mengislamkan budaya, kebudayaan kita, dan memberikan nuansa budaya di dalam pelaksanaan kehidupan kita yang Islami ya. Contoh, menutup aurat adalah ajaran Islam. Tapi dengan apa kita menutup aurat? Pasti dengan baju kan? Motif baju kita bagaimana? Ya, ini tidak diatur sedemikian rigid di dalam syariat Islam. Tidak harus kita pakai bahan umpamanya dari India atau dari Afrika atau dari Eropa. Ya, kita bisa pakai batik. Ya, seperti yang saya pakai ini. Ya, saya sholat dengan baju ini dan merasa nyaman dengan baju ini. That's no problem. Mungkin ada daerah lain, mungkin di Sulawesi kita ada motif tertentu, batik Sulawesi atau apa, bukan masalah ya. Kita sudah menutup aurat dengan wajar. Iya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, namun mungkin ada perilaku-perilaku budaya yang perlu untuk kemudian kita secara kritis ya melihatnya. Nah, kalau kemudian itu bisa mengurangi atau bahkan menegasikan nilai tauhid, apa boleh buat? Ya, kita yang harus melahirkan budaya yang sesuai dengan nilai tauhid itu. Iya. Kalau kemarin ada salah seorang ustadz kita yang memiliki pandangan tertentu tentang satu produk budaya, ya. Nah, kita hidup di negara yang demokrasi kan, namanya. Setiap orang boleh mengemukakan pendapat. Iya. Kalau dia mengemukakan itu dengan argumentasi yang syar'i, ya. Contohnya ini, ya, nggak apa-apa kita buka-bukaan umpamanya ya. Salah satu produk budaya itu kan bagaimana membuat gambar-gambar atau semacam ya katakanlah patung ya, atau yang semisal dengan itu ya. Mau dikatakan apa, produk budaya apa, patung ya. Nah, Islam ini tidak anti dengan budaya. Namun adanya bentuk-bentuk makhluk hidup seperti manusia dan hewan yang dibentuk dalam bentuk itu jelas dalil-dalilnya ya, bahwa itu yang dimaksud dengan mudahatu khalqillah ya, mau menyaingi ciptaan Allah ya, sehingga nanti di hari akhirat pembuat patung yang berbentuk makhluk hidup itu akan ditantang oleh Allah, hidupkan yang kau sudah ciptakan itu. Nah, kalau kemudian ada pandangan lain, that's no problem. Tapi kalau ada orang yang berpandangan seperti pandangan para ulama itu, seperti Ustadz kita ya, tidak apa-apa kita sebut namanya Ustadz Khalid Basalamah ya. Ini asal daerah kita juga nih. Sama-sama dari Sulawesi. Ya, sama-sama darinya ya. Ya, terlepas dari itu adalah hak seseorang, saya kira ya. Bukan setiap kita berbeda kita langsung berperkara di polisi. Kita tidak dewasa sebagai satu bangsa. Nah, pada sisi yang lain kita juga harus ya mengakrabkan diri dengan tradisi yang Islami dan tidak anti dengan tradisi itu. Ya, bukankah Nabi SAW ketika datang ya membawa ajaran Islam ini diperhadapkan dengan kebiasaan ruqyah ya, semacam jampi-jampi. Tidak kemudian Rasulullah SAW datang dan berkata semua jampi-jampi ini haram. Ya kan? Tapi beliau mengatakan i'ridu alayya ruqakum. Coba perdengarkan itu ruqyah atau jampi-jampi kalian. Ya, yang mana yang tidak bertentangan dengan Islam silahkan. Iya. Nah, saya kira seperti itu. Ada satu budaya bukan hanya produk kesenian ya. Budaya juga itu adalah produk karakter. Ya.
di dalam sejarah ya, sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi, pada waktu beliau masih belia, pemuda, di Makkah itu ada semacam aliansi pembelaan ya terhadap orang-orang yang dizolimi. Jadi ada seorang kecil rakyat jelata yang dizolimi ya oleh para pembesar, maka para pembesar lain yang mau menjaga integritas sebagai orang-orang yang melindungi orang kecil itu membuat semacam apalagi namanya aliansi dan mengadakan hilfu, perjanjian ya yang disebut hilful fudul ya. Maka dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan, qad du'itu fil jahiliyati ma law du'itu fil Islam la ajabtu. Aku pernah dipanggil untuk bergabung dalam satu aliansi pada masa jahiliyah dulu. Seandainya zaman Islam ini ada yang panggil aku lagi seperti itu, aku akan penuhi panggilan itu. Ya. Itu disebut hilful fudul. Fudul artinya orang-orang utama, orang-orang hebat, orang-orang baik yang bergabung untuk membela orang kecil. Nah, seperti itu. Itu adalah budaya yang ya sepertilah kalau kita umpamanya di daerah Bugis Makassar ada yang namanya siri ya. Karakter untuk mempertahankan harga diri. Ini kalau diterjemahkan dan diberikan sibghah Islamiyah, dia menjadi ghirah. Ya, tidak mau dipermalukan agamanya. Orang tidak mau melakukan hal-hal yang buruk, malu, ya. Nah, tapi kalau umpamanya ini diterjemahkan dengan cara yang salah, syirik, umpamanya ya hanya dengan pertengkaran kecil, lantas kemudian nyawa melayang, ya, badik terhunus, itu kan ya bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kita tidak mau melestarikan budaya yang demikian mudah menghabisi nyawa orang. Iya. Tapi kita ingin melestarikan budaya, mengambil substansinya bahwa budaya syirik itu adalah berarti orang malu melakukan yang tidak baik, ya. Orang bahkan rela menumpahkan darah untuk mempertahankan kebenaran. Nah, itu ya kita tarik di situ ya. Buya Hamka pernah membahas tentang budaya syirik ini ya dalam salah satu karya beliau rahimahullahu taala. Nah, jadi kesimpulannya menurut kami wallahu alam bahwa yang dimaksud dengan Islam dan tradisi ini adalah dua hal yang tidak harus dipertentangkan, walaupun kita menyatakan bahwa syariat Islam adalah merupakan nilai utama. Iya, nilai utama di dalam berkehidupan ini ya. Kalau kita meminjam istilah saudara-saudara kita di Sumatera Barat ya, orang Minang, beliau mengatakan adat basandi syarak. Syarak basandi kitabullah. Iya. Adat itu harus bersendikan Islam ya dan kitabullah yaitu Al-Qur'an dan bersendikan syariat ya, dan syariat itu bersendikan kitabullah. Nah, itu akan indah kehidupan itu jika kita melihatnya dari perspektif itu ya. Saya kira demikian ya.